Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik, pertemuan kali ini setelah kita selesai daripada membahas tentang fikih Ramadan, maka kita akan melanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullahu taala, syarah daripada matan takrib Abu Syuja'. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, ini perkataan Syekh Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Faslun, al-i'tikafu mustahabbun walahu syartan an-niyatu wal lubthu fil masjid. Ini adalah fasal al-i'tikafu mustahabbun. I'tikaf itu adalah disunnahkan. Ini dalam mazhab dalam fikih tentu berbeda ya. Di dalam ilmu usul fikih mustahab, ada namanya mustahab, ada namanya sunnah, ada namanya masnun dan lain-lainnya. Banyak nama mustahab ini. Tapi tentu para ulama membedakan istilah-istilah yang seperti ini. Nah, kalau di yang disampaikan oleh Syekh Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, al-i'tikafu mustahabun. I'tikaf itu adalah disunnahkan. Walahu syartan, dan i'tikaf itu memiliki dua syarat. I'tikaf itu memiliki dua syarat. Yang pertama adalah an-niyatu, yaitu niat. Jadi i'tikaf itu perlu berniat ya. Nawaitul i'tikafa, aku niat untuk beriktikaf ya di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Wal lubtu fil masjid, dan berdiam diri di dalam masjid ya. Dia cuman singkat yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala, akan tetapi penjabarannya luar biasa ya. Matan takrib ini sangat banyak sekali yang disarah oleh para ulama, salah satunya Kifayatul Akhyar. Taib. Ini adalah perkataan daripada Syekh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala. Al-i'tikafu fil lughah, i'tikaf itu secara bahasa adalah al-iqamah ala syai'in. Al-iqamatu ala syai'i khairan kana aw syarran. Berdiam, stay atau menetap pada satu tempat ya, khairan, melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan buruk gitu ya. Wa fi syar'i, adapun dalam secara istilah, i'tikaf itu adalah iqamatun makhsusatun, yaitu menetap yang khusus. Artinya kita menetap di satu tempat yang khusus, artinya Pak, mungkin di masjid begitu ya. Jadi menetap di satu tempat yang dikhususkan. Wal aslu fil istihbabihi, asal daripada kesunahan i'tikaf ini al-kitabu wa sunnatu wa ijma'ul ummah, yaitu diambil daripada kitab, sunnah dan ijma' para ulama. Konsensus ya, ijma' itu artinya konsensus daripada para ulama, atau sepakat para ulama mengatakan i'tikaf itu adalah sunnah, bukan wajib. Qala ta'ala an tahira baiti lit-ta'ifin wal 'akifin, di dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Wa qad thabata i'tikafun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh ya telah tetap i'tikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sunnatun muakkadatun yanbaghi al-i'tina'u bihi. Jadi i'tikaf itu adalah sunnah yang sunnah yang sunnah yang ditekankan,
sunnah yang benar-benar dianjurkan begitu ya. Yanbaghi al-i'tina'u bihi, dan siokianya bagi kita semua al-i'tina. Al-i'tina itu memperhatikan ya, memperhatikan dengan seksama, benar-benar memiliki perhatian lebih tentang i'tikaf ini. Karena memang fadilah i'tikaf ini banyak sekali ya, dan ini tidak dibicarakan di dalam fikih sebenarnya. Tetapi di dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan itu banyak sekali keutamaan-keutamaan orang-orang yang beriktikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang beriktikaf ya, orang yang beriktikaf didoakan oleh para malaikat. Ya, didoakan oleh para malaikat, dan orang-orang yang iktikaf itu dianggap seperti melaksanakan ibadah salat. Wa yustahabbu fi jami'il awqat, dan disunahkan pada semua waktu-waktu. Artinya enggak mesti dari maghrib ke isya atau dari subuh, dari zuhur, enggak. 24 jam. Wa yustahabbu fi jami'il awqati, dan disunahkan i'tikaf itu di semua waktu-waktu. Artinya 24 jam begitu ya. Wa fil 'ashril akhir min ramadhana akad, dan disunnahkan pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Akad, lebih ditekankan lagi, lebih diprioritaskan lagi, lebih dipentingkan lagi. Jadi nanti kita sekarang adalah malam yang ke-17 bulan Ramadan 1444 Hijriah. Nah, ini lebih ditekankan lagi untuk kita i'tikaf nanti 10 akhir di bulan Ramadan, 10 akhir di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin untuk ngajak keluarga kita untuk i'tikaf di masjid. Iktidaan, kenapa demikian? Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talaban wa talaban li lailatul qadri ya, wa lailatul qadri afdal layali as-sunnah. Kemudian Syekh Taqiyuddin rahimahullah taala mengatakan, kenapa kita mesti beriktikaf di 10 akhir di bulan Ramadan ini, bahkan bukan hanya dianjurkan tapi ditekankan untuk i'tikaf. Iktidaan, ingin meniru, ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolaban, untuk mencari ya, lilailatil qadri, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, wa Lailatul Qadri afdalu layalil sanah ya. Wa Lailatul Qadri, dan malam Lailatul Qadar itu afdalu, lebih afdal, layali sanah ya, lebih afdal daripada malam-malam yang 1 tahun. Artinya malam yang paling afdal itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang di fikih puasa, hari yang paling afdal itu adalah hari Yaumul Arafah. Yaumul Arafah. Kalau malam yang paling afdal itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu kapan? Nah, ini ya bisa saja yang terjadi dari maghrib sampai subuh begitu. Nah, apakah kita mesti beriktikaf atau di rumah saja atau bagaimana? Enggak, ya kalau bisa di masjid begitu ya. Kalau bisa kita beriktikaf di masjid. Nah, kalau enggak bisa bagaimana? Sebenarnya kalau kita iktikaf itu atau untuk mencari malam Lailatul Qadar itu, kemungkinan besar kita semua umat Islam dapat begitu ya. Kita semua umat Islam dapat malam Lailatul Qadar, karena dia itu bermula dari maghrib sampai waktu subuh ya, maghrib sampai waktu subuh. Nah, apalagi kalau kita sahur ya, apalagi kalau kita bangun kemudian kita sahur, maka itu sudah
kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Namun alangkah baiknya kita menghidupkan malam-malam itu, ya, malam dari 10 akhir bulan Ramadan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti bagaimana ciri-ciri orang-orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, nanti pembahasannya beda lagi. Baik. Wa hiya baqiyatun bi fadlillahi ila yaumil qiyamati. Wahia baqiyatun bi fadlillahi ila yaumil qiyamah. Ya, malam Lailatul Qadar itu tetap ada, kekal sampai kapanpun, bahkan sampai hari kiamat. Ya, bi fadlillah, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita telah meninggal dunia, malam Lailatul Qadar tetap ada, begitu ya. Bahkan dari zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Enggak ada putus-putusnya. Wa madhhabu jumhuril ulama'i annaha fil 'ashr al-akhir min Ramadan. Mazhab jumhur ulama, ya, sesungguhnya fil 'ashr al-akhir, 10 akhir bulan Ramadan yang terjadi malam Lailatul Qadar itu. Wa fi autarihi arja, dan lebih diharapkan lagi kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu, autarihi, yaitu di malam-malam yang ganjil. Di malam-malam yang ganjil, arja itu lebih kita harapkan. Kenapa? Nah, biasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam yang ganjil. Wa mila Syafi'i, ya, apakah mayyala atau mila atau wallahu alam, ya. Ini kata guru saya, ini mila katanya. Wa mila Syafi'i ila annaha Lailatul Hadi wal 20. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala mail, apakah mail atau mil atau mayyala gitu ya. Kalau mila Syafi'i, ya artinya condong lah, begitu ya. Imam Syafi'i lebih condong, ya, memilih malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang ke-21. Wa mila Syafi'i ila annaha Lailatul Hadi wal 20. Ya, Imam Syafi'i itu lebih condong malam Lailatul Qadar, ya, bermula daripada malam ke-21. Artinya, ya, dari malam ke-21 itu kita mulai i'tikaf. Kita mulai i'tikaf, gitu ya. Qala Ibnu Khuzaimah telah berkata, wa tantaqilu fi kulli sanatin ila lailatin jam'an bainal adillah. Perpindahan fi kulli sanatin, perpindahan pada setiap tahun, ila lailatin, pada setiap malam, jam'an, secara sama-sama, bareng-bareng, sebagai bentuk mengumpulkan jam'an bainal adillah, mengumpulkan dalil. Artinya malam Lailatul Qadar itu terjadi setiap malam, dan setiap malam itu, misalnya tahun kemarin terjadi hari Senin, misalnya begitu ya. Tahun sekarang terjadi hari Selasa. Tahun besoknya lagi terjadi hari Rabu. Jadi berpindah-pindah malam itu. Makanya maksud daripada wa tantaqilu fi kulli sanatin ila lailatin, dan perpindahan pada setiap tahun, ila lailatin, pada setiap malam, ke malam, jam'an bainal adillah, gunanya apa, fungsinya apa, untuk mengumpulkan semua atau menggabungkan semua dalil-dalil. Jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi berpindah-pindah. Malam Senin, tahun kemarin hari Senin, tahun sekarang Selasa, tahun besok Rabu, dan kita nggak tahu ya kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Makanya disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk menguatkan atau mengikat sarung kita, ya, untuk melaksanakan ibadah i'tikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala an-Nawawi, telah berkata Imam Nawawi, wa huwa manqulun 'anil Muzanni aidan, dan perkataan ini diambil daripada Imam Al-Muzanni. Imam Muzanni ini adalah murid kontan daripada Imam Syafi'i rahimahullah, yang langsung bermulazamah kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wa huwa qawiyyun, dan inilah pendapat yang kuat. Wa madhhabu Syafi'i annaha talzamu lailatan bi'ainiha wallahu taala alam. Ya, dan mazhab Syafi'i annaha talzamu lailatan bi'ainiha, ya, satu malam full terjadi malam Lailatul
Lailatul Qadar itu. Baik. Kemudian kita masuk kepada rukun-rukun rukun-rukun i'tikaf. Di sini jelaskan ya rukun i'tikaf. Rukun i'tikaf itu kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar ini ada 4 disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin. Yang pertama itu adalah an-niyah, yang kedua itu adalah al-lubthu fil masjid, yaitu menetap di masjid. Yang ketiga adalah al-mu'takif, orang yang beriktikaf. Yang keempat al-mu'takafihi, yaitu tempat untuk beriktikaf. Nah, baik. Yang pertama itu an-niyah, berniat, li'annahu ibadatun faftaqar ila niyyati kasairil ibadati. Niat sesungguhnya ibadatun, ibadah adalah ibadah, faftaqara butuh ila niyati, kepada niat. Ya, ibadah ibadah itu butuh kepada niat. Iktikaf itu butuh kepada niat, sebagaimana semua ibadah-ibadah. Makanya niat itu sebagai lambang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan niatnya untuk niat enggak ada berniat untuk dapat kenyang doang, berarti kita enggak dapat ibadah begitu ya. Tapi kalau misalnya kita makan niatnya adalah untuk menegakkan tulang punggung kita beribadah kepada Allah, tentu ini dapat pahala. Mandi niatnya hanya untuk enggak ada berniat sama sekali, artinya untuk mandi begitu saja ya. Tapi kalau misalnya kita niat mandi itu untuk menghilangkan segala bau badan kita, supaya nanti ketika kita beribadah lebih khusyuk, lebih tenang, maka ini tentu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang i'tikaf, orang yang berdiam diri di masjid, kemudian dia istirahat, tidur di masjid, tapi nggak berniat, dia cuma dapat cuman menghilangkan rasa kantuknya doang begitu ya. Tapi kalau misalnya dia niat adalah untuk i'tikaf, kemudian dia niat untuk beribadah kepada Allah, walaupun dia tidur, ya seyogyanya dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasairil ibadati, begitu juga dengan semua ibadah lainnya, yaitu butuh kepada niat. Maka kalau misalnya kita tidak berniat sama sekali, nggak dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya sahih ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya segala perbuatan itu ya diawali dengan niat. Kemudian yang kedua, al-lubthu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Amal lubthu fala budda minhu ala sahih. Ya adapun berdiam diri di masjid itu, maka mestilah ya berdiam diri di masjid itu, maka haruslah ala sahih, ini pendapat yang sahih. Artinya berdiam diri di masjid ya itu mesti dikerjakan. Ala sahih, ini pendapat yang sahih. Falyakfi qadru tuma'ninati fi shalah, maka enggak cukup ya seukuran dengan lamanya tumakninah. Kalau dikatakan dia i'tikaf, benar-benar berdiam. Kalau orang cuma lalu lalang doang, ya keluar masuk masjid, enggak cukup begitu kata Syekh. Wala yakfi qadru tuma'ninati fi shalah, enggak cukup dikatakan i'tikaf itu seukuran dengan tumakninah fi shalah, di dalam salat. Kalau dalam salat itu kan seukuran tumakninah itu ya kita baca subhanakallahumma subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Cuman sekedar itu doang sudah tumakninah begitu ya. Tapi kalau kita keluar masuk masjid ya kita niat i'tikaf enggak bisa begitu. La yakfi kata Syekh, enggak cukup. Ya qadru tumakninati fi shalah, ya seukuran dengan seperti orang yang tumakninah di dalam salatnya. Bal la budda min ziyadatin alaihi, akan tetapi mestilah, wajiblah baginya itu min ziyadah, nambah ya, tambah lagi, artinya lebih lama lagi daripada sekedar tumakninah itu doang gitu. Orang dikatakan lubs itu berapa lama sih begitu ya. Ya misalnya seukuran ya mungkin 15 menit, 20 menit atau setengah jam, 1 jam, itu baru dikatakan orang yang al-lubthu, yaitu bermukim menetap di masjid.
bima yusamma uqufan wa iqamatan, sebagaimana ya seperti yang disebut uqufan diam, iqamatan netap. Nah, diam dan menetap. Diam dan menetap. Kalau misalnya orang yang cuman lalu lalang di masjid enggak disebut dengan i'tikaf. Kenapa? Karena dia enggak menetap, cuma lalu lalang doang begitu ya. Wala yushtaratus sukun, juga enggak disyaratkan juga untuk duduk-duduk aja begitu ya. Enggak disyaratkan juga, atau tiduran aja enggak disyaratkan juga. Wala yushtaratus sukun, enggak disyaratkan untuk zikir saja sambil duduk aja, enggak. Iktikaf itu bukan hanya begitu saja kata Syekh. Enggak disyaratkan. Bal akan tetapi yasihul i'tikafu ma'at taraddudi fi atrafil masjid. Akan tetapi sah iktikafnya itu ma'at taraddud, kalau dia ingin bolak-balik. Bolak-balik bukan hanya bolak-balik keluar masuk enggak. Bolak-balik di sini fi atrafil masjid, di ujung-ujung masjid. Kenapa kamu bolak-balik? Mata saya ngantuk berat. Kenapa kamu bolak-balik? Ini perut saya kekenyangan, jadi saya mesti jalan. Kenapa kamu bolak-balik? Mata saya nggak mau tidur, makanya saya olahraga begini. Begitu. Itu bisa. Ya, itu yang sampaikan oleh Syekh. Bal yasihul i'tikafu ma'at taraddudi fi atrafil masjid. Akan tetapi sahlah i'tikafnya itu ma'at taraddud bersamaan bolak-balik. Artinya dia bolak-balik lah gitu ya. Fi atrafil masjid, ya di ujung-ujung masjid. Jadi kalau misalnya Masjid Pondok Indah kita i'tikaf ya di Jakarta, kalau di Pekanbaru Masjid An-Nur namanya, Masjid Raya An-Nur Pekanbaru. Kalau di Jakarta katakanlah misalnya Masjid Pondok Indah ya, Masjid Raya Pondok Indah. Kan masjidnya luas. Jadi bolak-balik ujung ke ujung, pindah. Itu boleh kan? Boleh. Jadi enggak mesti diam zikir aja. Ya, baca Quran aja, enggak mesti seperti itu. Ya, enggak mesti seperti itu. Kama yahrumu dzalika ala junub. Ya, sebagaimana haram baginya yang demikian itu ala junub, terhadap orang yang junub. Nah, orang yang junub, orang yang dalam keadaan janabah, orang yang dalam keadaan nifas, orang yang dalam keadaan haid dilarang bolak-balik ke masjid. Ya, dilarang untuk menetap di masjid, dilarang untuk berdiam diri di masjid. Ya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Wa kadza, demikian pula yasihul i'tikafu qa'iman. Ya, boleh juga, sah juga i'tikaf itu dalam keadaan berdiri. Jadi enggak mesti duduk ya. Enggak mesti duduk, enggak mesti baring-baring, juga berdiri. Ngapain kamu berdiri? Kan kita lagi i'tikaf. Wah, kalau berdiri ini otak saya kalau ngafal Quran enak. Kenapa kamu berdiri? Kalau saya berdiri maka penglihatan saya jadi enak. Begitu ya. Makanya kalau i'tikaf itu nggak mesti duduk. I'tikaf itu nggak mesti tiduran. I'tikaf itu nggak mesti berzikir terus. Tetapi i'tikaf itu ya boleh kita dalam keadaan berdiri, boleh kita sambil jalan, ya keliling-keliling masjid begitu ya. Palingan dibilang orang aneh gitu ya, karena jalan-jalan mulu gitu ya. Baik. Istahabba Syafi'i ay ya'takifa yawman. Imam Syafi'i rahimahullah taala ya mensunahkan telah mensunahkan Imam Syafi'i, kalau ada terleknya begitu. Istahabba itu telah menyunahkan Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i telah mensunahkan ayyatakifa yauman, bahwasanya i'tikaf itu yauman, satu hari. Dikatakan satu hari itu adalah dari sebelum subuh lah ya, dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu satu hari. Ya. Kalau dari maghrib ke subuh bagaimana? Ya enggak masalah juga begitu ya. Kenapa demikian Imam Syafi'i mengatakan demikian? Lil khuruji minal khilaf, agar keluar daripada khilaf. Karena memang tentang perkara i'tikaf ini memang ada beberapa pendapat para ulama begitu ya, berapa lamanya. Nah, supaya kita keluar daripada khilaf para ulama, ya udah netap aja satu hari gitu ya. Netap aja satu hari. Nih, fa in aba Hanifah
fa in aba Hanifah wa Malikan ya yujawwizanil i'tikafa aqalla min yaumin. Ya. Fa in aba, maka sesungguhnya Abu Hanifah dan Imam Malik ya la yujawwizani, enggak boleh al-i'tikafa bagi orang yang i'tikaf aqallu min yaumin, lebih kurang daripada ini aqallu ya, seharusnya aqallu min yaumin, kurang daripada satu hari. Ya, nggak boleh kurang dari satu hari. Maka satu hari itu dari waktu subuh sampai waktu maghrib begitu ya. Itu dikatakan satu hari. Maka menurut mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik nggak boleh kurang daripada satu hari. Wa huwa wajhun fi madhhabina, dan itu ada juga menurut pendapat mazhab kita yaitu Syafi'i begitu ya. Walau kana, ini cukup sampai di sana. Ini tema baru. Walau kana, pembahasan baru maksudnya. Walau kana kullama dakhala wa kharaja nawal i'tikaf sahha 'ala al-madhhab. Kalau dia ya keluar, dakhala masuk, wa kharaja keluar, nawa kemudian dia berniat i'tikaf, ya keluar masuk dia. Ya. Kemudian dia niat i'tikaf, sah ala mazhab, maka sah i'tikafnya. Artinya dia berdiam diri, keluar masuk, ketika dia masuk masjid niat i'tikaf, keluar habis selesai. Masuk masjid lagi niat i'tikaf. Ya, keluar lagi selesai. Masuk lagi masjid niat lagi i'tikaf, maka itu boleh. Dan itu sah i'tikafnya. Wala nawajhun, dan itu juga ada satu pendapat yang mengatakan demikian. Annahu la yushtaratul lubuth. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa enggak disyaratkan untuk menetap. Wa yakfil huduru kama yakfi mujarradul huduri fi arafah gitu ya, fi arafatin. Wa yakfil huduru, dan cukup al huduru, hadir, kama yakfi, sebagaimana cukup mujarradul huduri, ya hanya hadir fi arafatin, pada hari Arafah. Nah, kalau hari Arafah itu kan semua orang kan digiring sana. Orang yang sakit, orang berada di rumah sakit, orang yang macam-macam lah. Ya, semua itu digiring menuju Arafah. Walaupun hanya sebentar saja. Ya. Makanya ada juga yang mengatakan, ada satu pendapat yang mengatakan i'tikaf itu boleh lalu lalang begitu ya. Nah, ini kan terjadi perbedaan pendapat para ulama. Nah, biasanya kalau kita di Indonesia, ya i'tikaf itu ya dari maghrib sampai subuh begitu ya. Kemudian siangnya balik ke rumah, kemudian kerja seperti biasa. Kemudian maghrib balik lagi ke masjid sampai subuh, kemudian paginya balik lagi ke rumah, kembali bekerja seperti biasa. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Nah, sunnah yang benar-benar sunnah itu adalah satu hari full, apalagi 10 akhir di bulan Ramadan, ya kita nggak usah pulang begitu ya. Dia nggak usah pulang. Tapi kalau pengantin baru kalau pengantin baru ya malamnya balik, siangnya i'tikaf gitu ya. Itu qadarnya nggak dapat di masjid. Baik. Wa amma ishtaratul masjid, adapun yang i'tikaf itu disyaratkan adalah di masjid. Ya di masjid. Bagaimana ini dikategorikan masjid itu? Nah, ini ada penjelasan para ulama masjid itu yang seperti apa. Fali annahul manqulu anhu alaihi salatu wassalamu an ashabi wa nisaihi. Nah, ini adalah yang dinukil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya ya dan sahabat-sahabatnya, istri-istrinya beriktikafnya itu adalah di masjid. Nah, masjid itu ini ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dikategorikan masjid itu adalah yang biasa digunakan untuk sholat, ya, ditambah lagi yang biasa digunakan untuk sholat Jumat, ya itu sudah dikategorikan masjid. Wallahu a'lam. Makanya ada istilah masjid jami' ya, ada masjid jami' namanya. Kalau masjid jami' itu masjid yang benar-benar diadakan sholat Jumat di sana.
Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, ar-ruknus tsalis, rukun yang ketiga, al-mu'takifu, yaitu orang yang beretikaf. Wa syartuhu, dan syarat orang yang beretikaf itu al-islamu, orangnya Islam. Orang kafir berarti nggak boleh etikaf gitu ya. Orang kafir ya nggak boleh etikaf gitu. Wal aqlu, orang yang berakal. Ya, orang anak-anak bagaimana? Nah, anak-anak tuh kalau misalnya dia mumayyiz, ya boleh dibawa ke masjid begitu ya. Wan niqa'u anil haidi wan nifasi wal janabah, yaitu bersih daripada haid, nifas dan janabah. Artinya orang yang haid, nifas, janabah nggak boleh berdiam diri di masjid atau i'tikaf. Ya udah di rumah saja begitu ya. Wa yasihu i'tikaful abdi wal mar'ati bi idni sayyidi wa zawji. Sahlah i'tikaf al abdi, seorang hamba, yaitu hamba sahaya atau budak begitu ya. Wal mar'ati, dan perempuan. Sahlah i'tikaf seorang hamba laki-laki atau perempuan, laki-laki atau perempuan, seorang hamba lah begitu ya. Wal mar'ati, dan perempuan atau istri, bi'idni sayyidi wa zawji, ya dengan izin tuan dan suaminya. Artinya kalau misalnya seorang istri ingin dia i'tikaf, maka mestilah meminta izin kepada suaminya. Jangankan i'tikaf saja, untuk mengambil uang suaminya saja itu wajib minta izin sama suaminya. Nggak boleh ngambil sembarangan diambil nggak boleh begitu ya. Jadi mesti minta izin kepada suaminya. Waktu yang lalu, pertemuan yang lalu kita telah membahas, jika seorang istri ingin berpuasa, puasa sunnah maksudnya, maka hukumnya wajib hukumnya meminta izin kepada suaminya. Kalau suami nggak ngizin untuk puasa sunnah, maka nggak boleh untuk melanjutkan puasanya gitu kan. Kata suaminya batalin, ya wajib dibatalin gitu, kecuali puasa qada begitu ya. Kecuali puasa qada. Baik. Fa in i'takafan bi ghairi idnihima, kalau misalnya ya orang kedua, fa in i'takafa, kalau misalnya orang yang i'tikaf tadi itu, fa in i'takafa yaitu seorang budak, kemudian perempuan tadi, bi ghairi idnihima, kalau enggak ada izin dari suaminya. Kalau misalnya dia enggak minta izin dari suaminya, kemudian suaminya tahu bahwasanya dia lagi i'tikaf, budak itu i'tikaf, istrinya i'tikaf, falahuma, maka bagi keduanya itu ikhrajuhuma, suami itu boleh ya nyuruh kepada dua orang ini, seorang budak dan perempuan atau istri ini, untuk keluar ya, untuk mengeluarkan mereka dari i'tikafnya itu begitu ya. Nah, begitulah saking pentingnya ya kedudukan seorang tuan dan seorang suami menurut pandangan Islam itu sendiri. Makanya kalau pintu surga itu kan terbuka seluas-luasnya, perempuan itu akan mudah masuk ke dalam surganya Allah. 4 syaratnya. Bahkan Allah memerintahkan kepada seorang perempuan itu untuk masuk melalui pintu manapun yang ia sukai. Salah satunya adalah wa ta'at zaujuha, dia taat kepada suaminya. Ini kenapa banyak perempuan itu masuk ke dalam neraka? Salah satunya adalah kurangnya ketaatan kepada suaminya. Makanya hati-hati ya pada para ladies ya. Kalau sudah nikah, perhatikan hak-hak seorang suami kalian. Kalau misalnya kalian durhaka, meninggikan suara daripada suami kalian, tidur membelakangi suami kalian, ya hati-hati nih. Kalau misalnya suami kalian nggak ridho, kacau kehidupan kalian dunia akhirat nanti, ya bahaya ya. Baik, jadilah perempuan yang mana dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang melalui perantaraan suami kalian. Ya, suami yang di sini ya tentu suami yang soleh gitu ya, suami yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan suami bajingan ya, bukan suami yang kurang ajar, yang nggak sholat, yang suami yang ngarahin untuk bermaksiat kepada Allah. Ini mah suami seperti ini, apalagi suami yang KDRT gitu, ini suami nggak perlu ditaatin kalau dia ngajak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lanjut. Fa in i'takafa bi ghairi idnihima,
kalau misalnya keduanya ini orang i'tikaf yaitu seorang budak dan seorang perempuan atau seorang istri, mereka berdua i'tikaf tanpa seizin suaminya atau seizin tuannya, falahuma ikhrajuhuma, maka boleh ya tuannya dan suami untuk mengeluarkan seorang budak itu atau mengeluarkan istrinya dari i'tikaf. Nggak boleh i'tikaf, ya udah keluar gitu ya. Wala yasihu i'tikaf sakran, dan nggak sah juga i'tikaf bagi orang yang mabuk. Yang nggak sah i'tikaf bagi orang yang mabuk. Li'ada min niyah, kenapa? Karena tidak adanya niat ya bagi orang yang mabuk itu. Kemudian yang terakhir ar-rukn rabi', rukun yang keempat, al-mu'takafu fihi, yaitu tempat yang diiktikafkan di dalamnya, itu masjid gitu ya. Wa syartuhu, dan syaratnya adalah al-masjidu kama marra, sebagaimana masjid sebagaimana yang telah disebutkan di atas tadi. Wal jami' aula, ya, masjid jami' itu lebih utama. Masjid jami' itu masjid yang mana di dalamnya itu dilaksanakan sholat Jumat. Kalau basement bagaimana? Kalau di kantor-kantor itu kan biasa ada basementnya dan dilaksanakan sholat Jumat. Ini wallahu alam ya, kalau guru saya bilang nggak boleh nih sholat di i'tikaf di basement ya. Karena bukan masjid yang sesungguhnya begitu ya. Dia sebenarnya adalah tempat parkiran dijadikan masjid begitu. Li'alla yahtaju ila khuruji ila Jum'ah. Kenapa? Ya kalau misalnya masjid jamiah itu kalau di musola ya, kalau musola silahkan saja begitu ya. Tapi kalau di masjid itu lebih utama, kata Syekh Taqiyuddin rahimahullah. Kenapa demikian? Li'alla yahtaju ilal khuruji ilal Jum'ah. Kenapa? Ketika ada Jumatan nggak perlu lagi dia menuju ke masjid. Ya, kadang-kadang kalau dia i'tikaf di musola, kemudian pergi kalau hari Jumat, berarti dia keluar dari masjid begitu ya, keluar dari masjid ke masjid yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya dia menetap di satu masjid yang ada Jumatannya, jadi nggak perlu keluar lagi gitu ya, nggak perlu keluar lagi. Wali annal jum'ata fihi aktsar, li annal jamaah fihi aktsar, jamaahnya lebih rame. Waqad ishtara dzalika az-Zuhri, ya begitu juga yang disyaratkan oleh Imam Az-Zuhri ya, Asy-Syafi'i, wa awma'a ilaihi Syafi'i fil qadim, dan begitu juga Imam Syafi'i seolah-olah memberikan syarat tentang masjid yang untuk i'tikaf itu adalah masjid jami', yaitu masjid yang tempat dilaksanakan salat Jumat ya, fil qadim. Ini menurut Imam Syafi'i di qaul qadimnya, bukan qaul jadidnya. Qaul jadid yaitu di Mesir. Kalau qaul qadimnya itu di Baghdad. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf terlalu panjang ya, 39 menit. Semoga apa yang kita baca bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Insyaallah pertemuan kedepannya kurang lebih 2 kali pertemuan lagi akan kita bacakan juga tentang seorang yang i'tikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada hajatnya, kecuali ada keperluannya saja. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.